Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas ayat 128, 129, dan 130 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 128 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ayat 129 surat An-Nisa ada terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan ayat yang terakhir yaitu ayat 130 dari surat An-Nisa, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana. Jadi Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Terkait dengan firman Allah ayat 128 dan 130 ini, yaitu dari surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan pasangan suami istri. Terkadang terkait dengan kondisi seorang suami yang tidak menyukai istrinya. Juga terkadang berkaitan dengan kondisi seorang suami yang serasi dengan istrinya. Dan terkadang juga berkaitan dengan kondisi seorang suami yang ingin menceraikan istrinya. Pada kondisi pertama, yaitu bila seorang istri merasa khawatir terhadap suaminya yang ingin pergi meninggalkannya atau berpaling dari dirinya, maka dia boleh menggugurkan seluruh haknya atau sebagiannya, seperti nafkah, pakaian, jatah bermalam, atau hak-hak lain yang memang diwajibkan atas suaminya. Dan suaminya pun boleh menerima hal tersebut dari istrinya. Jadi si istri tidak berdosa menyerahkan haknya kepada suaminya. Dan si suami pun tidak berdosa menerimanya dari istrinya. Oleh sebab itu Allah berfirman pada ayat 128 surat An-Nisa ini, yang artinya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam ayat 128 tersebut, yang artinya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Jadi maksud perdamaian tersebut yaitu adalah lebih baik daripada perceraian. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam surat 100 ayat 128 surat An-Nisa ini, yaitu dalam kalimat walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jadi maksudnya perdamaian yang terjadi itu sikap saling kikir adalah lebih baik daripada perceraian. Oleh karena itu ketika Saudah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mulai menua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menceraikannya. Lalu dia pun melakukan perdamaian dengan beliau agar tetap menjadi istri beliau, dengan memberikan haknya, jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Maka beliau pun menerima hal tersebut darinya dan membiarkannya sebagai istrinya. Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sesudah radhiyallahu anha merasa khawatir Nabi SAW akan menceraikannya, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, janganlah kamu menceraikanku dan jadikanlah jatah hariku untuk Aisyah. Maka beliau pun melakukan apa yang dia minta. Lalu turunlah ayat tersebut, yaitu ayat 128 surat An-Nisa ini yang sedang kita bahas. Yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kembali berkata, segala sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak dari hasil perdamaian itu, maka hukumnya halal. At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan asar itu dari Muhammad bin Al-Musanna dari Abu Daud At-Tayalisi, dan dia berkata, hadis tersebut hasan gharib. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha telah menua, dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Maka Rasulullah SAW menggilirnya dengan jatah hari Saudah radhiyallahu anha. Al-Hakim rahimahullah juga meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata kepadanya, wahai anak saudariku atau keponakanku, dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mengutamakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam hal bermalam bersama kami. Hampir di setiap hari beliau berkeliling mengunjungi kami, di mana beliau mendatangi semua istrinya walaupun tanpa berhubungan atau bersetubuh dengan mereka, sampai tiba jatah hari giliran salah seorang istrinya. Maka beliau pun bermalam bersamanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika dia telah lanjut usia dan merasa khawatir Nabi SAW menceraikannya, wahai Rasulullah, jatah hariku aku berikan untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW menerima hal tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada peristiwa itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu ayat 128 surat An-Nisa ini, yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Ini adalah berdasarkan hadis, dan hadis yang semisalnya juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Marduwih rahimahullah, Al-Hakim rahimahullah. Mereka berkata bahwa isnad dari hadis tersebut sahih. Namun Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan hadis tersebut. Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan firman Allah, yaitu yang tercantum dalam ayat 128 surat An-Nisa yang sedang kita bahas ini. Maka Aisyah berkata, ada seorang lelaki yang memiliki istri yang tidak lagi dia berhasrat kepadanya, lalu dia pun hendak menceraikannya. Akan tetapi istrinya berkata, aku halalkan kamu berkenaan dengan semua hak-hakku. Maka turunlah ayat tersebut, yaitu ayat 128 tersebut. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Khalid bin Ar'arah, dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dia bertanya kepadanya tentang firman Allah Ta'ala, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,
Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Ini adalah ayat 128 yang sedang kita bahas ini. Selanjutnya, Ali radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki memiliki istri, namun kedua matanya enggan melihatnya lantaran istrinya tersebut tidak cantik, sudah lanjut usia, dan buruk perangainya, atau lain-lainnya. Akan tetapi si istri tidak mau diceraikan. Maka jika si istri menyerahkan sebagian dari maharnya agar dia tidak diceraikan, maka itu menjadi halal bagi suaminya. Jika si istri merelakan jatah hari-harinya, maka tidak mengapa hal itu dilakukan. Asar itu juga diriwayatkan dari Abu Daud, At-Tayalisi, dan Ibnu Jarir rahimahullah. Demikian halnya yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, Mujahid As-Sa'bi, Said bin Jubair, Qatadah, dan banyak orang dari kalangan kaum salaf dan para imam radhiyallahu anhum. Di sini Ibnu Katsir tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal itu, bahwa tafsir itulah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Selanjutnya, Asy-Syafi'i rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyab bahwasanya anak perempuan Muhammad bin Maslamah diperistri oleh Rafi bin Khadi radhiyallahu anhu. Lalu Rafi sempat tidak menyukai sesuatu perkara darinya, maksudnya dari istrinya tersebut, baik usianya yang telah lanjut maupun hal lainnya. Maka dia pun hendak menceraikannya. Maka istrinya berkata, janganlah kamu menceraikanku dan berikanlah kepadaku apa yang memang ingin kamu berikan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yaitu ayat 128 surat An-Nisa ini. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah dengan lafaz yang lebih panjang. Selanjutnya, firman Allah ayat yang 128 ini terdapat kalimat dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Terkait dengan kalimat ini, yaitu yang tercantum dalam ayat 128 surat An-Nisa ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud adalah memberikan pilihan, yaitu seorang suami memberi pilihan kepada istrinya antara mengukuhkan pernikahan atau perceraiannya itu lebih baik daripada seorang suami yang berkeras untuk mementingkan wanita lain daripada istrinya sendiri. Pendapat yang zahir dari ayat tersebut bahwa perdamaian mereka berdua untuk menyerahkan sebagian haknya untuk suami dan penerimaan suami akan hal itu adalah jauh lebih baik daripada perceraian secara menyeluruh. Sebagaimana Nabi SAW menetapkan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha sebagai istrinya, dan dia menyerahkan jatah harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tidak menceraikannya, bahkan membiarkannya tetap masuk dalam bilangan istri-istrinya. Beliau melakukan hal tersebut agar umatnya meneladaninya dalam hal persyariatan dan pembolehannya. Jadi dalam hal tersebut lebih utama menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika persatuan itu lebih afdol, Allah Ta'ala lebih suka daripada terjadinya perpecahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 100 ayat 128 surat An-Nisa, yang diantaranya terdapat kalimat dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Bahkan perceraian merupakan perkaraan yang Allah Ta'ala benci. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Adapun firman Allah dalam ayat 128 dan dari surat An-Nisa yang sedang kita bahas ini,
adalah maksudnya jika kamu sanggup menahan pahit atas kesabaran terhadap istri yang kamu tidak sukai tersebut dan tetap memberikan bagiannya yang layak sama seperti wanita yang lain yang semisalnya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui hal itu dan Dia akan memberikan balasan yang berlimpah kepada kalian. Selanjutnya dalam ayat 129 surat An-Nisa yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Itu maksudnya adalah sama dengan kata, wahai sekalian manusia, kalian tuh tidak akan sanggup berbuat adil dan menyamaratakan antara para istri dari semua sisi. Karena sesungguhnya meski telah terjadi pembagian yang merata secara zahir, yaitu sama-sama satu malam, pasti masih akan terjadi perbedaan dalam hal kecintaan, dalam syahwat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid Al-Hasan Basri, dan selain dari mereka radhiyallahu anhum. Juga seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah rahimahumullah. Sebagaimana dari Aisyah, hadis itu meriwayatkan, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian secara merata di antara istri-istrinya dan beliau berlaku adil. Lalu beliau bersabda, ya Allah, itulah pembagianku sesuai dengan aku miliki, dan janganlah engkau mencelaku pada hal-hal yang engkau miliki, sedang aku tidak memilikinya. Maksudnya dalam hal ini adalah hati, yaitu mengenai hati. Lafaz tersebut milik Abu Dawud rahimahullah dan isnadnya sahih. Adapun kalimat dalam ayat 129 surat An-Nisa, Allah telah berfirman, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah sehingga istri yang lain dibiarkan terkatung-katung. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, dan selain mereka radhiyallahu anhum berkata, maknanya adalah seakan-akan dia tidak memiliki suami dan tidak juga diceraikan. At-Tayalisi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia cenderung kepada salah satu di antaranya, maka pada hari kiamat dia akan datang sedang salah satu pundaknya miring. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan. Terkait dengan firman Allah ayat 129 surat An-Nisa ini, yaitu yang maksudnya jika kalian memperbaiki urusan-urusan kalian dan memberi bagian dengan cara yang adil sesuai dengan apa yang kalian miliki, dan kalian pun bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kalian dari kecenderungan yang pernah terjadi kepada sebagian istri tanpa sebagian yang lain. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang artinya jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Ini adalah kondisi yang ketiga, yaitu kondisi perceraian. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa bila mereka berdua sepakat bercerai, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada si suami juga kepada si istri. Yaitu Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik bagi si suami daripada istrinya, dan akan memberi ganti yang lebih baik bagi si istri daripada suaminya. Sedangkan firman Allah
pada ayat 130 surat An-Nisa yang artinya dan adalah Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah Allah maha luas karunia-Nya dan maha agung anugerah-Nya, dan Allah Ta'ala juga maha bijaksana dalam semua perbuatan, ketetapan dan syariat-Nya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.